Apakah kita dapat meningkatkan massa otot kita hanya dengan mengonsumsi suplemen kreatin tanpa latihan beban? Jawaban kasarnya adalah tidak, sehingga jika saat ini kalian masih tergolong sebagai individu yang memiliki pola aktivitas sedentary alias jarang gerak, tidak ada aktivitas fisik tinggi atau olahraga sekalipun, dan kalian memiliki ekspektasi seperti judul tadi, maka ada baiknya kalian simpan atau tabung saja uang kalian. Namun berkaitan dengan istilah tidak latihan beban atau tidak nge-gym sama sekali, muncul pertanyaan lain seperti, apakah bisa kita menambah massa otot namun tidak ada latihan beban atau nge-gym sama sekali? Jawabannya secara kasar, bisa, namun ada tapinya. Oke, jadi seiring berjalannya proses kehidupan kita, misalnya dari anak kecil, remaja, dewasa, umumnya diri kita akan menjumpai atau melakukan suatu kegiatan aktivitas fisik yang bersifat repetitif alias berulang kali secara kita tidak sadari selama bertahun-tahun. Misalkan kalian perlu naik turun tangga dengan frekuensi tinggi setiap harinya, atau kalian perlu untuk melakukan perjalanan menanjak setiap hari atau setiap mau ke sekolah dikarenakan posisi sekolah kalian berada di bagian pegunungan atas. Atau misalnya terkait dengan pekerjaan, kalian memiliki job desk untuk mengangkat barang secara repetitif dengan frekuensi tinggi setiap harinya. Kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan tadi ataupun lainnya yang belum disebutkan tentu dapat menghasilkan stimulus atau rangsangan pada bagian-bagian otot yang berkontribusi untuk menunjang terjadinya kegiatan tersebut. Terlebih jika misalnya kita masih dalam tahap awal, belum terbiasa, dan aktivitas fisik yang kita lakukan bersifat menantang bagi kita, umumnya dari segi akumulasi stimulus yang kita peroleh juga bisa relatif tinggi atau bersifat stimulatif dan mencukupi untuk menunjang terjadi adaptasi positif yang dimana wajar apabila seiring waktu berjalan kita bisa melihat terjadi potensi peningkatan massa otot atau hypertrofi. Namun kita juga tahu bahwa seiring waktu berjalan, seiring badan kita senantiasa adaptif dengan pola aktivitas yang kita lakukan secara repetitif atau berulang tersebut, yang dimana dulunya kita anggap atau kita merasa sangat menantang untuk dilakukannya, akan ada satu titik di mana perlahan namun pasti semakin kurang menantang atau bahkan tidak menantang sama sekali bagi badan kita. Sehingga cepat atau lambat juga akan ada satu titik di mana dari segi tingkat stimulus yang kita peroleh sudah tidak bersifat stimulatif kembali untuk menunjang terjadi adaptasi positif dan pertumbuhan massa otot kita. Itulah mengapa jika ingin menunjang terjadi potensi hypertrofi yang lebih baik serta berkelanjutan secara jangka panjang, ada baiknya kita mengikut sertakan kegiatan resistance training atau latihan beban dengan prinsip progressive overload. Dengan demikian tentu kita dapat menunjang terjadinya perolehan stimulasi yang bersifat mencukupi untuk menunjang terjadi adaptasi positif yang berkelanjutan secara jangka panjang pada setiap bagian otot yang kita latih secara lebih spesifik. Cheers.